Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan tentu saja hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah menentukan segala sesuatu, menciptakan langit dan bumi, dan termasuk kita yang termasuk salah satu ciptaannya. Allah berikan kebaikan-kebaikan di antara langit dan bumi itu, dan salah satu kebaikannya adalah diturunkannya Islam. Dengan Islamlah kemudian kita mendapatkan jalan menuju surganya Allah. Dengan Islam kita dipersilahkan Allah untuk menjadi mulia. Dengan Islam kita diangkat dari keadaan yang hina menjadi keadaan yang terhormat. Dan semoga kita selalu memegang Islam, bukan karena kita terpaksa, bukan karena kita keturunan, namun karena Islam adalah pilihan daripada kita. Salat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah kita juga mengenal satu-satunya jalan menuju pada surganya Allah. Maka tidak ada jalan menuju pada surga Allah selain daripada apapun yang telah beliau contohkan kepada kita. Maka perkataan beliau adalah sumber kebaikan, perbuatan beliau adalah setiapnya adalah kebaikan, bahkan diamnya beliau pun adalah bagian daripada kebaikan itu sendiri. Maka menetapi jalan yang telah ditempuh oleh beliau adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita yang berada di sini tidak hanya mengaku bahwa Muhammad adalah nabi kita, namun mudah-mudahan Rasulullah Muhammad juga mengakui kita sebagai umatnya. Amin. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah karena tiada henti-henti Allah memberikan kepada kita nikmatnya. Bahkan bersyukur kepadanya adalah salah satu nikmat yang juga harus disyukuri. Dan pertama-tama yang harus saya sampaikan tentu saja permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena sejatinya kajian ini dilaksanakan pada jam 8.30, namun kita mundur sampai dengan ba'da zuhur. Mungkin ketetapan Allah itulah yang memang kita harus utamakan dan kita harus syukuri atau kita harus sabari. Karena bagaimanapun juga memang manusia hanya bisa berencana, manusia hanya bisa untuk berbuat yang terbaik, namun toh Allah juga yang memutuskan segala-galanya. Memang SOP yang saya punya sebelum saya ngisi di satu tempat, biasanya saya malamnya sudah nongkrong dulu di kota tersebut. Namun kemarin bertepatan ada kajian malam di Al-Azhar Jakarta, jadi saya harus mengambil pesawat paling pagi. Jam 3 kita berangkat dari rumah, pesawat sudah pergi, 30 menit lagi balik lagi. Karena kenapa? Karena ada kerusakan teknis pada pesawat. Jadi saya bersyukur pada Allah, terlepas apapun yang terjadi saya tetap harus minta maaf dan tolong dimaafkan agar Allah ridho. Karena kenapa? Karena kalau tidak dimaafkan jadi tanggungan saya nantinya. Karena bagaimanapun kita sudah janji jam 8.30. Dan saya bersyukur bahwa Allah kemudian memberikan kita sebuah nikmat yang lain, yaitu nikmat bersabar dalam mencari ilmu. Mudah-mudahan dari tadi ibu-ibu dan bapak-bapak yang ada di atas duduknya di masjid adalah bagian daripada taman-taman surga dan menunggunya selalu dicatat oleh Allah sebagai orang yang melakukan sholat terus-menerus karena bagaimanapun juga sudah melaksanakan iktikaf di masjid. Nah, jadi pada hari ini yang akan kita bahas adalah berkaitan dengan perempuan. Judulnya berhijab syar'i. Bagaimana konsep hijab syar'i di dalam Islam? Karena zaman sekarang kalau kita bicara tentang wanita, memang wanita menempati satu posisi khusus di dalam Islam. Kenapa saya katakan menempati posisi khusus di dalam Islam? Saya jelasin sedikit jadi teman-teman sekalian. Tahun 2007 ketika saya pernah baca satu buku, 2007 saya bukan siapa-siapa, 2007 saya pernah baca satu buku judulnya Marketing in Venus. Pernah baca? Marketing in Venus. Belum pernah baca. Penulisnya namanya Pak Yuswo Hadi. Dia salah satu tokoh marketing di Indonesia dan dia mengatakan dalam bukunya tahun 2007 adalah saat-saat perubahan. Perubahan apa? Di mana seluruh pasar ekonomi itu nantinya akan kepada wanita. Kenapa? Karena dunia mulai berubah. Mulai berubahnya dunia seperti apa? Yang paling nyata kita rasakan, dunia mulai dari keramaian, dari kredit lebih ke arah individualistik.
Lah kenapa lebih ke arah individualistik? Nggak lagi mau disetir oleh pemimpin pasar, nggak mau lagi disetir oleh keramaian. Misal, kalau zaman dulu kita lihat berita, maka kita cari di BBC, nyari di CNN, nyari di TVRI, nyari di berita. Zaman sekarang orang nggak nyari lagi berita di sana. Kenapa? Berita lebih cepat muncul di Twitter ataupun Facebook dibandingkan dengan TV, dibandingkan BBC, dibandingkan CNN. Orang lebih personal, lebih individual. Zaman dulu kalau orang mau pergi ke mau nonton film harus pergi ke bioskop. Film bagus ditandai dengan box office. Film bagus itu Hollywood yang mengeluarkan. Zaman sekarang enggak, orang lebih suka like di YouTube daripada pergi ke bioskop. Contoh, Gangnam Style yang kemarin kemudian jadi fenomena itu kan gara-gara YouTube, gara-gara kemudian sebuah saluran yang lebih pribadi. Dunia mulai berubah. Selain daripada dunia bergerak ke arah individual, dunia lebih bergerak ke arah emosional. Jadi dunia ini sekarang itu lebih emosional, lebih sensitif. Lah kenapa? Karena memang dunia lebih banyak dihuni oleh wanita dan laki-lakinya pun ikut-ikut ke wanita-wanitaan. Nah makanya Yusuf Hadi itu mengatakan most customers are women. Pada tahun 2007 ke depan, kebanyakan orang-orang konsumen adalah perempuan. Dan selain perempuan, most customer are women. Tahu woman? Woman oriented men. Jadi laki-laki yang sudah terorientasi pada perempuan, sudah mulai kayak ke perempuan-perempuanan, sudah mulai sensitif, sudah mulai emosional dan sebagainya. Kepo kan katanya, suka tahu urusan orang lain. Itu kan sebenarnya kan sifat-sifat wanita tuh, suka tahu urusan orang lain. Tapi laki-laki zaman sekarang juga sudah begitu. Misal lagi, kemarin saya baca di salah satu majalah bahwa peningkatan perawatan produk perawatan laki-laki itu mencapai 3000%. Itu tanda bahwa cowok sekarang sudah mulai perhatian sama kayak wanita, perhatian dengan wajah, padu padan, mix and match gitu kan ya. Pergi kemudian ke tempat perbelanjaan, belanja baju-baju yang bagus, perawatan muka, perawatan badan dan sebagainya. Contoh, mohon maaf sebutkan produk, sekarang ada produk namanya Nivea for Men. Betul begitu kan ya? Dulu Nivea itu khusus untuk perempuan, tapi sekarang sudah ada for men. Lah kenapa? Laki-laki sudah mulai ke wanita-wanitaan, sudah mulai emosional, sudah mulai sensitif, kepo dan sebagainya. Laki-laki nonton film sinetron Korea, kan itu kan ya? Ini kemudian terjadi juga. Karena laki-laki sudah mirip ke wanita-wanitaan. Dunia sekarang berubah. Lah, dunia berubah sebab apa? Karena memang dunia ini berubah secara komunikasi juga. Tahun 2007 Yuswadi mengatakan bahwa itu dipicu oleh namanya SMS. Jadi SMS itu merubah dunia jadi semakin kayak cewek, semakin emosional. Kenapa? Karena tahun 2001 saya masih ingat waktu itu saya masuk kuliah di IPB, cuma 2 orang yang punya handphone di kelas. Saya sama teman saya. Teman saya handphonenya Philips, handphone saya judulnya Siemens. Itu handphone saya zaman dulu. Nah tapi tahun 2002, tahun 2003, tahun 2004 semakin banyak orang punya handphone kan ya. Dan yang paling terkenal waktu itu adalah Nokia 3300. Handphone sejuta umat. Masih ingat? 3300 yang tebal banget itu. Jadi selain dia bisa difungsikan sebagai untuk nelpon, dia bisa difungsikan kalau ada anjing yang ngejar itu bisa disambit anjingnya. Itu kemudian caranya. Nah tapi dunia itu kemudian berubah gara-gara handphone tadi, gara-gara SMS. Kenapa? Hal-hal yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata secara langsung sekarang bisa diungkapkan lewat SMS. Zaman dulu orang nggak berani ngomong cinta lewat secara langsung, tapi bisa secara SMS. Di SMS mesra banget, pas lewat biasa aja gitu. Nah itu kan dunia merubah segala-galanya. Dunia semakin emosional. Maka tatkala saya ketemu dengan Pak Yusuf Hadi pada tahun 2011, saya bilang, Pak, Bapak salah teorinya dalam buku tadi, Marketing in Venus. Kenapa? Ternyata semuanya bukan terjadi pada tahun 2007, tapi terjadi justru pada tahun 2011. 2011 tatkala sosial media sudah mulai kemudian memuncak, Facebook mulai 2007, Twitter kemudian melanjut sampai dengan sekarang, maka sosial media lah bukan SMS yang merubah dunia jadi benar-benar kayak perempuan. Lah kenapa? Semua itu dikuasai oleh perempuan semenjak sosial media ada. 2011 ini saatnya. Lah kenapa bisa begitu? Lihat coba di mana-mana. Ketika kita bicara tentang sosial media, perempuan yang menguasai. Mungkin perempuan nggak sadar, tapi ini yang terjadi. Nggak usah bicara sosial media deh. Sekarang lihat, yang bawah sama yang atas lebih banyak mana? Yang cowok atau cewek? Setiap kali kajian-kajian, setiap kali kemudian pengajian atau seminar dan sebagainya, semua yang mendominasi adalah wanita. Maka betul ketika waktu zaman sekarang orang-orang berkata, siapa yang menguasai wanita, dia menguasai pasar. Siapa yang menguasai wanita, dia menguasai kemudian dunia juga sekalian. Kenapa? Wanita sekarang kekuatan. Wanita sekarang primadona. Makanya ketika orang lihat Twitter saya, orang banyak protes. Ustadz pilih kasih. Lah kenapa? Itu yang dibalas mentionnya cewek semua. Ustadz pilih kasih, cowok-cowok nggak dibalas. Bukan saya pilih kasih balas mention orang, tapi masalahnya adalah yang mention saya cewek semua. Paham tidak saya?
65 atau 70% followersnya adalah cewek. Ini kemudian membuktikan bahwa ternyata cewek itu berkuasa di mana-mana dan getok tularnya cepat. Nah, karena kemudian saya main Twitter tahun 2011, saya mengetahui fakta seperti ini, maka saya membuat beberapa kampanye khusus untuk wanita. Nah, lahirlah 2 buku yang terakhir, Udah Putusin Aja dan Yuk Berhijab, sebagai bagian daripada kampanye terhadap wanita tadi. Jadi kalau dikatakan Felix Chow pilih kasih, cuma cewek-cewek doang yang diperhatiin. Buktinya apa? Tuh 2 buku yang terakhir ditulisnya untuk cewek dan warnanya pun diskriminatif. Nah, kenapa? Warnanya pink sama ungu. Bahkan ada seorang cowok cerita dia pernah pergi ke toko buku, kemudian ada seorang cowok beli Udah Putusin Aja warnanya pink. Sampai ke depan kasir dia bilang, tanpa ditanya oleh siapapun, dia bilang begini, "Mbak, ini bukan untuk saya loh, Mbak. Serius, ini bukan untuk saya, ini untuk adik saya. Sumpah ini untuk adik saya." Saya kemudian nggak mau dikatain cowok beli Udah Putusin Aja tadi. Nah, tapi ini adalah sebagai bagian daripada memang penguasaan terhadap wanita. Maka kampanye-kampanye beberapa yang saya tulis, 2 buku yang terakhir adalah untuk wanita, Udah Putusin Aja dan Yuk Berhijab. Kenapa? Karena ternyata yang tahu tentang fakta bahwa sekarang dunia dikuasai oleh wanita bukan hanya saya. Karena itulah saya katakan berkali-kali dalam setiap pertemuan, wanita yang terlalu banyak tadi, wanita yang mendominasi bangunan Islam ini adalah beban terbesar buat Islam. Tapi jangan dulu, sekaligus potensi terbesar buat Islam. Maka kalau ceweknya baik, kalau muslimnya baik, maka Islamnya baik. Tapi kalau muslimanya hancur, maka Islam akan hancur. Karena itulah yang tahu bukan kita, tapi orang-orang yang orang-orang yang nggak senang dengan Islam pun tahu fakta-fakta semacam ini. Karena itu mereka sangat berupaya gimana caranya agar wanita ini bisa dirusak. Gimana caranya? Kita sudah pernah dengar tentang 3F, betul begitu? Food, fun, fashion. 3 cara ini untuk merusak wanita. Lah kenapa? Karena 3 ini langsung berhubungan dengan wanita. Food, yang masak jelas wanita. Laki-laki biasanya tahu makan doang. Fun, hiburan, main bola, lihat film, konser musik, pacaran, semua adalah kemudian untuk wanita juga ditujunya. Fashion, jelas, laki-laki nggak terlalu peduli dengan fashion. Perempuan yang paling banyak peduli tentang fashion. Dijelaskan kemudian dengan 3 ini, kemudian mereka membuat Ghazul Fikr, perang pemikiran. Bagaimana caranya menjauhkan muslimah dari Islam sehingga muslimah ini tidak bertindak sebagai fitrahnya lagi. Ini yang mereka inginkan. Ghazul Fikr bukan bertujuan untuk apapun, bukan membuat agar muslim itu keluar dari agamanya, tapi mereka membuat agar muslim ini tetap berada dalam agama Islam, tapi dalamnya bukan Islam. Jadi gini ceritanya, kalau Anda ngelihat saya, seandainya saya datang ke sini pakai kalung salib segede kingkong, Anda mau nggak dengerin kata-kata saya? Mau nggak dengerin kata-kata saya? Nggak mau, datang aja nggak mau. Lah kenapa? Bukan agama Islam. Orang akan dengan mudah tahu apabila orang berubah agama, dia nggak akan mau didengerin. Maka orang-orang yang melakukan perang pemikiran, mereka bertujuan sederhana. Bagaimana caranya agar dia tetap muslim? Maka gelarnya adalah kiai, gelarnya adalah ustadz, gelarnya adalah LC, tapi omongannya bukan Islam. Ada nggak zaman sekarang kira-kira? Banyak sekali. Tatkala kita berbicara tentang syariat Islam, yang menentang justru orang Islam pertama kali. Tatkala kita berbicara tentang Islam, maka banyak orang-orang Islam yang justru nggak senang dengan Islam. Mereka bilang Al-Quran cuma kitab dongeng. Mereka bilang Nabi cuma tokoh sejarah saja. Padahal Muslim, dan dia bergelar kiai, ustadz, LC dan sebagainya. Inilah namanya Ghazul Fikr, teman-teman sekalian. Bagaimana caranya agar seorang muslimah meninggalkan fitrahnya? Lah bagaimana proses meninggalkan fitrahnya? Kemarin sudah saya bahas dalam kajian di Jogja sebelumnya. Mereka membuat muslimah itu meninggalkan fitrahnya dengan cara feminisme, genderisme dan sebagainya. Bagaimana caranya agar seorang muslimah memandang hidup itu yang dinamakan hidup sebagai seorang muslim, ketika dia menjalani hidup sebagai seorang muslimah itu terkesan kolot, terkesan gak up to date, gak keren. Contoh misalnya, Anda sudah S2, sudah S3, kemudian Anda bilang sama ibu Anda, "Bu, saya sudah S2, saya sudah S3. Terima kasih ibu sudah memberikan saya pendidikan yang luar biasa. Sekarang gaji saya memang sudah 2 digit, tapi karena saya sudah punya anak, saya mau sekarang full time untuk anak saya. Saya pengen jadi full time mother, ibu rumah tangga, pengasuh anak yang total." Kira-kira apa kata ibunya? "Sayang banget, eman-eman, sayang banget, sekolah tinggi-tinggi, dibayarin, jadi ibu rumah tangga, sayang banget, udah pinter-pinter." Seolah-olah ibu rumah tangga nggak boleh pinter kan gitu kan ya. Tapi kalau ada orang nggak lulus SD,
Jadi ibu rumah tangga pantas karena dia nggak lulus SD. Seolah-olah ibu rumah tangga harus yang bodoh-bodoh aja. Saya merasa tersinggung dengan semua itu. Lah kenapa? Karena menurut saya secara pribadi ibu rumah tangga adalah sebuah karir terbaik bagi seorang wanita. Bagaimana kemudian seorang wanita itu kemudian job desk-nya lebih banyak daripada kantoran, dia kemudian mengorbankan lebih banyak daripada kantoran, dan dia tidak dapat apapun kecuali ketaatan dia pada Tuhan dia, karena mengorbankan sebagian besar waktunya untuk anak dia yang kelak akan melanjutkan perjuangan dia. Bisa dipahami teman-teman sekalian. Tapi ini yang sekarang terjadi. Cewek itu keren kalau gajinya 2 digit, kalau dia kerja kantoran, kalau dia S2, S3 dan sebagainya, dan dia tidak ada hubungannya dengan pekerjaan rumah tangga. Terjadi nggak itu kadang-kadang? Lulusan S1, kemudian setelah sekitar 6-7 tahun lagi reuni kemudian bilang, kamu jadi apa? Saya sudah bekerja di perusahaan IT, saya sekarang jadi manajer personalia dengan gaji 8,5 juta per bulan belum plus bonus. Setiap minggu saya berpergian ke Singapura, Hong Kong dan Jepang untuk menghadiri konferensi-konferensi internasional. Oh, kalau kamu jadi apa? Kebetulan saya lebih hebat lagi. Kamu jadi apa? Saya direktur, CEO daripada sebuah perusahaan multinasional yang juga sudah mengakuisisi beberapa perusahaan-perusahaan di luar negeri, dan karena itulah saya juga harus berkunjung ke luar negeri minimal setiap 2 hari sekali. Itu dikatakan orang sukses. Kamu jadi apa? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga, orang menganggap rendah, orang menganggap kemudian hina. Lah kenapa? Karena seolah-olah ibu rumah tangga itu orang yang nggak kerja, yang nggak mengaktualisasikan dirinya. Paham kira saya? Ini yang kemudian mereka inginkan. Bagaimana menjauhkan agar muslim ini dari fitrah, yang ujung-ujungnya terjadi banyak hal, pertengkaran rumah tangga, ketika anak-anak nggak diurus, digantikan oleh children daycare dan sebagainya, termasuk perselingkuhan. Itu kan ya, ayam kawin sama ayam, anaknya bukan ayam. Nah, ini terjadi kan ya. Lah kenapa bisa terjadi perselingkuhan seperti tadi? Wajar, dunia kerja itu mengekspos wanita lebih banyak. Dunia kerja mengekspos wanita tidak pada posisinya, sehingga ketika wanita terpaksa bekerja dengan seorang pria, ingat baik-baik peribahasa bahasa Jawa yang ini sangat benar sekali, weting tresto jalaran soko kuliner. Paham kira saya? Munculnya cinta itu karena terbiasa makan bareng. Nah, jadi kira-kira gitu. Nah, maka ketika mereka sudah makan bareng, maka awalnya cuma teman kerja, pasti ada affair di antara mereka. Ini yang kemudian mereka inginkan. Bagaimana menarik agar muslim ini tidak masuk ke dalam posisi seharusnya? Fitrahnya ditinggalkan, fitrahnya dibuang, sehingga yang dihancurkan adalah keluarga. Keluarga muslim menjadi hancur. Tatkala keluarga muslim menjadi hancur, maka dominasi wanita muslimah tadi di dalam bangunan Islam tidak hanya merusak wanita tadi, tapi merusak 2 hal yang lain bersama dia. 1, merusak suami-suaminya. Lah kenapa? Karena seorang suami yang hebat di belakangnya pasti ada istri yang hebat. Judulnya, pepatahnya men sini in woman sono. Tahu artinya? Men sini in woman sono. Oh bukan Ustadz, men sana in corpore sano. Itu sudah lewat, udah jauh, itu masa lalu. Men sana in corpore sano. Di balik sebuah jiwa yang di balik tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Apakah terbukti begitu? Enggak. Lah kenapa? Pernah lihat orang gila? Pernah lihat orang gila? Orang gila pernah nggak sakit badannya? Enggak, semua orang gila sehat. Lah kenapa jalan-jalan terus gimana nggak sehat kan ya? Maka nggak terbukti di balik sebuah tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Tapi yang pasti terbukti adalah men sini in woman sono. Di balik seorang laki-laki yang kuat pasti terdapat wanita yang hebat. Tapi di balik seorang laki-laki yang sengsara terdapat wanita yang ketiga. Paham tidak saya? Maka rusaknya seorang perempuan itu pasti merusak laki-lakinya. Lah kenapa? Saya secara pribadi, saya sangat merasakan fungsi istri saya seperti apa. Tatkala saya bisa berdakwah, saya bisa kemudian menyampaikan Islam ke Jogja, ke Palembang, ke luar negeri dan sebagainya. Karena saya punya backing yang sangat bagus. Saya pemain belakang, saya punya kiper yang bisa saya percaya. Coba kalau nggak bisa saya percaya, pasti saya nggak akan bisa melawan seperti ini. Betul begitu? Pulang ke rumah, Lik itu WC belum digosok tuh sekalian. Itu kan nggak enak kalau kita pulang seperti tadi. Kita nggak yakin bahwa anak kita beres, kita nggak mau. Maka tatkala saya menikah sama istri saya, ketika saya taruh saya katakan, Dek, kalau seandainya kita nanti jadi nikah, kamu tolong nggak usah kerja saja. Lah kenapa? Bukan tidak boleh, bukan berarti Islam mengharamkan, tapi saya pengen kamu full untuk anak-anak saya. Lah kenapa? Karena tatkala nanti mereka sudah gede, mereka sudah dewasa, mereka kemudian melakukan maksiat yang kita tidak senang, saya tidak mau kita nyesal lalu berkata, Dek, coba kita menghabiskan waktu untuk dia lebih banyak. Coba kita menghabiskan untuk dia waktu lebih banyak untuk mendidik dia. Coba dulu Umi nggak kerja, coba dulu Umi menemani dia. Mungkin ini nggak akan terjadi. Saya nggak mau berpikir seperti itu. Saya nggak mau nyesal sampai seperti itu. Yang saya mau adalah ketika pun mereka sudah gede dan mereka bermaksiat dengan sesuatu yang kita nggak suka, kita bisa bilang sama Allah, ya Allah kuatkan saya dalam ujian ini. Mungkin ini adalah untuk meninggikan derajat saya. Saya sudah berusaha 100% mendidik dia dengan taat, mendidik dia untuk taat pada Engkau. Namun kalau ini jadinya, mungkin ini adalah sebuah ujian pada saya seperti yang kau timpakan pada nabi-nabi
nabimu yang khusus. Kan gitu kan ya? Saya nggak mau nyesal. Lah kenapa? Karena wanita itu mempengaruhi siapa suaminya. Yang kedua, wanita jelas-jelas menjadi karakter siapa anaknya. Benar atau benar? Contoh, mohon maaf, bukan saya berarti mengesampingkan yang bapak-bapak yang di atas. Tidak. Tapi kalau kita lihat pada fakta sejarah, maka anak-anak itu ditentukan karakternya oleh ibunya, bukan oleh bapaknya. Anak yatim sama anak piatu, bedanya apa? Anak yatim sama anak piatu bedanya apa? Anak yatim itu nggak ada bapak tapi ada ibu. Anak piatu nggak ada ibu tapi ada bapak. Yang mana yang lebih banyak sukses? Anak yatim atau anak piatu? Anak yatim. Rasulullah anak yatim. Imam Syafi'i anak yatim, tapi ibunya hafal Al-Quran. Imam Ahmad bin Hambal anak yatim, tapi ibunya hafal banyak hadis, maka anaknya jadi ahli hadis. Siapa lagi? Nabi Ibrahim ketika meninggalkan anaknya Nabi Ismail, tapi yang besarkannya adalah ibunya, yang mentalnya sudah terasa, yang setiap kali saya ceritakan. Tatkala kemudian Nabi Ismail mau dipotong, dia katakan, kalau ini perintah Allah, engkau akan menemukan aku sebagai orang-orang yang sabar. Lakukan wahai bapakku. Kan gitu kan ya? Sama persis kayak ibunya ketika ditinggal. Apakah ini perintah Allah? Iya. Kalau ini perintah Allah, pergilah wahai Ibrahim. Engkau akan menemukan aku sebagai orang yang sabar, karena Allah sekali-kali tidak akan pernah menelantarkan kami untuk menaati perintah Allah. Betul begitu? Beda dengan anaknya Nabi Nuh. Wahai anakku, ayo sini kemari, ikut perahu bapak, ikut perahu bapak. Sebentar lagi air akan naik, ikut perahu bapak. Tidak, terima kasih pak, saya lebih percaya, saya naik ke bukit aja, karena air tidak akan sampai ke bukit yang tinggi. Lah kenapa anaknya mau naik? Karena ibunya juga nggak mau naik. Persis sebuah tanah yang baik menghasilkan tanaman yang baik. Tanaman yang baik pasti muncul dari tanah yang baik. Tapi tanaman yang muncul di tanah yang jelek hanya menyiksa tanaman tersebut. Begitu Allah kemudian sampaikan. Maka wanita betul-betul menjadi sebuah pusat daripada pembentukan karakter anak, daripada pembentukan sebuah keluarga. Maka mereka yang gak senang dengan Islam benar-benar serius menyasar Anda. Bagaimana caranya sedikit demi sedikit Anda itu dipalingkan daripada Islam, dipalingkan daripada fitrah yang sebenarnya, untuk kemudian masuk dalam jebakan mereka. Nah, salah satunya dengan cara apa? Salah satunya dengan cara berpakaian. Nah, karena itulah kita akan bahas sekarang tentang cara berpakaian. Nah, termasuk ini juga shopping. Cewek-cewek kan kalap kalau ketemu dengan pasar. Lah kenapa kalap? Karena wanita sangat hobi berbelanja. Makanya saking sayangnya sama istri saya, kalau pergi kemana-mana saya suka pegang tangannya erat banget. Nah, kenapa? Kalau dia dilepas dia pergi belanja kemana-mana. Lah memang ini adalah sebuah fitrah wanita. Fitrah wanita pengen dilihat, fitrah wanita pengen terlihat spesial. Nah tapi caranya gimana agar fitrah ini tidak merusak wanita? Nah kalau gitu kita lihat, ini adalah tentang Ghazul Fikr tadi, dan ini tentang pakaian. Nah ini saya jelasin tentang pakaian, nanti kita akan bahas tentang beberapa hal yang berkaitan dengan pakaian. Pertama-tama, pakaian seorang muslimah memang itu tidak ditujukan untuk mengumbar perhiasan, tidak ditujukan untuk memperlihatkan keindahan. Karena itu Allah di dalam Al-Quran, tatkala berbicara tentang fashion, maka Allah tidak berbicara tentang keindahan, Allah tidak berbicara tentang tren, tapi Allah berbicara bagaimana caranya agar menutupi perhiasan. Dalam rumus kemudian menutup aurat bagi cewek, menutup aurat dan hijab syar'i, rumusnya sederhana. Apalin baik-baik, 24.231 plus 33.259 minus 33.233. Ingat nggak? Saya ulangi ya. 24.231 plus 33.259 minus 33.233. Ingat, 24.231 plus 33.259 minus 33.233. Maksudnya gimana? Nih, 24.231. Surat An-Nur ayat 31. Jelas ya? Ini namanya himar. Allah menyampaikan himar di dalam Al-Quran dengan cara seperti ini. Wa kullil mu'minat, dan katakanlah bagi orang-orang yang mukminat, cewek-cewek yang mukminat. Apa yang dikatakan? Yakhdudna min absorihinna, yakhdudna min absorihinna. Mereka harus menundukkan pandangan mereka. Jadi nggak boleh jelalatan. Nggak boleh kemudian ngeliat cewek cakep jelalatan, cowok cakep jelalatan, itu nggak boleh. Wa yafadna furujahunna, dan mereka juga menjaga kemaluan mereka dari zina. Dan apalagi wala yubdina zinatahunna illa ma dzahara minha, dan tidak boleh memperlihatkan zinah mereka, memperlihatkan perhiasan mereka, illa ma dzahara minha, kecuali yang biasa tampak daripada dia. Wala yadribna bi khumurihinna. Nah ini saya bedain warnanya. Wala yadribna bi khumurihinna, dan hendaklah mereka menutupkan, melabuhkan bi khumurihinna, dengan kain kerudung mereka, ala juyubihinna, atas juyub-juyub mereka. Juyub itu apa? Kalau artian dalam Al-Quran dada, tapi sebenarnya juyub itu bukan dada. Juyub itu adalah bukaan di atas kancing paling atas, itu juyub.
Contoh, kalau saya pakai sekarang pakai batik, ini bukaan di atas ini namanya juyub. Kalau zaman dulu cewek-cewek Arab, mereka punya bukaan yang agak gede. Karena memang zaman dulu belum ada garment, belum ada kemudian tren. Berarti bukaannya mereka tuh kemudian begini nih, round neck, ada juga yang V-neck, ada juga. Ustadz kok tahu banget sih? Pengamat, gitu kan ya. Jadi enggak, bukan pengamat ceweknya ya. Jadi round neck itu kemudian sampai kepada batas dada. Sehingga yang dimaksud dengan juyub adalah menutupkan kain kerudung sampai batas dada. Itu juyub. Tapi tentunya kalau kita berurusan sama Allah, tentu kita enggak pas-pasan, benar enggak? Masa kita pas-pasan tutup sampai dada doang? Lah kalau ketiup angin gimana? Kan terbang gitu kan ya. Atau dilihat dari sampingan kelihatan juga dadanya, maka ditutup lebih lah daripada dada. Lebih ke bawah lebih bagus, langsung pada ngecek semua. Itu kemudian namanya khimar. Khimar itu menutup sampai batas dada. Kalau sudah sampai batas dada berarti dia sudah syar'i. Lah kalau belakangnya gimana? Belakangnya nggak ada sebuah dalil yang mengharuskan menutup punggung. Tapi yuk masa iya kemudian depannya panjang belakangnya semua segini kan nggak mungkin. Gitu kan ya. Ya pasti mengikuti juga lah. Nah berarti itu yang dinamakan dengan khimar. Yang kedua namanya adalah jilbab. Nah jilbab ini adalah apa? Jilbab ini adalah pakaian yang di bawah. Nah jadi kalau tadi khimar adalah pakaian atas, yang namanya jilbab ini adalah pakaian bawah. Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yutnina alaihinna min jalabibihinna. Hendaklah mereka menutupkan kepada badannya, mengulurkan pada badannya dengan jilbab ke seluruh tubuh mereka. Nah tadi berarti ada khimar, yang kedua ada jilbab. Khimar itu seperti apa? Tutupan atas sampai batas dada. Jilbab ini apa? Tutupan seluruh badan sampai ke kaki. Itu namanya jilbab, atau zaman sekarang dikenal dengan nama gamis. Jilbab ini banyak pandangan ulama dan berbeda-beda. Tapi walaupun ulama-ulama berbeda pandangan tentang apa arti jilbab, ulama-ulama nggak ada yang berbeda tentang jilbab itu wajib. Berarti kalau ada ulama yang mengatakan jilbab nggak wajib karena banyak perbedaan ulama, kita nggak tahu dia ngambil dari mana. Tapi yang jelas kalau kita ngambil dalam 4 mazhab, tidak ada satupun yang tidak mewajibkan jilbab. Jadi contoh misalnya Ibnu Katsir itu mengambil jilbab adalah milhafah, selimut. Jadi gini ceritanya, kalau kita bicara tentang pakaian perempuan, maka pakaian perempuan nggak boleh langsung pakai kerudung dan nggak boleh pakai jilbab. Itu ada namanya pakaian rumahan. Pakaian rumahan itu kayak apa? Pakaian yang dipakai di rumah. Jadi kalau ibu-ibu, mbak-mbak, di rumah ada ibunya, di rumah ada bapaknya, apakah bapak dan ibunya boleh ngelihat aurat kita semuanya? Boleh nggak? Atau kita boleh nggak ngelihat aurat ibu kita semuanya? Nggak boleh. Nggak boleh. Semuanya ya, telanjang bulat ya, nggak boleh. Nah kenapa? Karena yang boleh melihat telanjang bulat itu cuma suami pada istrinya. Selain itu enggak. Ada adabnya. Maka pakaian rumah itu seorang ibu bagi anaknya, atau anak bagi bapaknya, seorang saudara bagi saudaranya yang lain, atau sesama muslimah melihat auratnya batasnya adalah 1 sampai batas siku. Atau di atas siku oke lah, tapi pakai baju yang kemudian sampai siku atau di atas siku. Celananya sampai batas lutut, itu batasnya. Jadi ada adab di dalam rumah. Nah itu adabnya. Jadi ketika kemudian mereka di rumah, mereka pakai pakaian rumah, mereka keluar orang-orang Arab itu biasanya mereka langsung pakai kerudung. Nah itu menurut Ibnu Katsir. Mereka pakai kerudung di atas pakaian rumah sampai kerudungnya batas ke dada. Setelah pakai kerudung, maka mereka ambil selimut, gorden. Itu contohnya kalau mau praktek nanti di rumah silakan ambil selimut. Selimutnya dilingkarin kepalanya langsung dikepit di tengah. Jelas ya, itu kemudian orang Arab zaman dulu. Jadi mereka cuma punya 1 tangan yang bisa bergerak bebas. Karena satunya ngepit kemudian jilbabnya tadi. Maka jalan-jalan dia kayak selimut berjalan. Gitu kan, kayak burung gagak pada masa itu. Nah itu menurut Ibnu Katsir. Jadi kerudung itu di bawah jilbab. Tapi menurut ulama-ulama yang lain, jilbab adalah izar. Jilbab adalah baju kurung yang punya kepala bolong, yang punya tangan lengan. Sehingga yang dipakai adalah jilbabnya dulu, baru ditutup dengan kerudung. Yang manapun sama, asal jangan nggak pakai jilbab. Pertanyaannya, jilbab boleh nggak berpotongan, atasan, bawahan, pakai rok? Ulama-ulama ada yang memperbolehkan. Walaupun saya secara pribadi, saya lebih senang pendapatnya orang-orang Arab. Karena kenapa? Karena jilbab ini diturunkan di Arab, maka orang-orang Arab jelas lebih tahu apa yang dimaksud dengan jilbab. Berarti baju kurung itu pendapat yang saya pakai. Walaupun ulama-ulama ada yang masih memperbolehkan atasan dan bawahan. Mukena itu hijab syar'i itu. Karena kenapa? Ada kemudian kerudung dan ada jilbab. Tapi kadang-kadang orang Indonesia salah kaprah tentang mukena. Suatu waktu istri saya pernah nemenin saya ngisi di satu pasar, ada ibu protes. Kenapa? Istri saya sholat nggak pakai mukena, katanya nggak sah. Nah kenapa? Karena sholatnya nggak pakai mukena. Saya berusaha menjelaskan, ibu
mukennah itu bukan syarat sah sholat, karena syarat sah sholat adalah menutup aurat. Berarti kalau orang sudah menutup aurat dengan sempurna, sholatnya sah, bukan harus bagaimana? Enggak, pokoknya enggak sah. Ini aliran mana lagi nih? Aliran sesat dan sebagainya. Pokoknya enggak sah. Tiba-tiba ketika ibu tadi bilang enggak sah, di depan saya dia buka mukennahnya dan memperlihatkan kemudian auratnya. Saya ketawa aja, oke berarti pemahaman seperti itu, tapi saya enggak kemudian mencela pemahaman beliau. Saya katakan enggak, tetap sah. Lah kenapa? Ya karena memang seperti itu tadi. Karena itu mukena kenapa ada di Indonesia? Karena orang-orang Indonesia sadar betul pakaian di luar masjid itu tidak sah untuk dibawa jadi sholat. Paham enggak? Paham enggak? Kenapa mukena itu ada di Indonesia? Karena orang-orang Indonesia kebanyakan itu sudah tahu persis bahwa pakaian dia ketika dia di luar masjid, pakaian di sehari-hari itu tidak sah untuk dipakai sholat. Jelas ya? Contoh misalnya, ketika orang di luar nggak pakai kerudung, sholatnya sah nggak? Nggak, karena itu ada mukena, gitu kan ya? Tapi di Arab, di tempat-tempat yang lain, yang kaum muslimnya sudah banyak yang mengerti, maka mereka tidak menyediakan mukena di musola atau masjid mereka. Yang pernah pergi ke Arab, ada nggak yang pakai mukena? Nggak ada, cuma jamaah muslim di Indonesia aja yang pakai mukena. Kenapa? Rasanya aneh kalau nggak pakai mukena gitu ya. Padahal sudah sah sebenarnya kalau pakai jilbab yang syar'i tadi, khimar dan jilbab. Nah kalau gitu kita lihat lagi. Berbicara tentang kemudian jilbab, berarti kita sudah selesai, kita lanjutkan lagi. Nah ini kalau gitu kita lihat, ini salah satu kemudian khimar dan jilbab yang syar'i. Bagaimana kemudian ketika ini memanjang sampai ke dada dan kemudian dia punya kemudian baju kurung. Ini adalah rumusnya, khimar 2431, jilbab 3359 minus tabaruj 33.233. Lalu apa yang dimaksud dengan tabaruj? Yang dimaksud dengan tabaruj seperti ini teman-teman sekalian. Nih, tabaruj. Ini kemudian kata-katanya tabarujnya. Lalu seperti apa tabaruj? Kita lihat sebelumnya. Ini ada cewek yang lagi dandan. Kelihatan nggak? Kalau nggak kelihatan, nasib. Ini ada cewek lagi dandan. Setannya datang. Kamu mau keluar pakai begitu? Ya ampun. Apa kata orang? Ya Allah, matamu tuh loh kayak keluar. Kayaknya kurus banget yang mau pakai itu. Nggak cocok jadi kepalamu itu. Nggak cocok. Udahlah, pakai makeup sedikit nggak apa-apa. Kan nggak ada yang tahu. Kayak mau pergi pemakaman aja lu. Make apa lu? Masya Allah. Udah kayak ini aja, kayak tas zaman dulu aja. Gimana kalau orang-orang bilang kamu pakai baju ibumu? Nggak keren banget sih? Nggak gaul banget sih lu? Ya Allah, pakai pakaian ibunya. Siapa suruh tutupin seluruh rambut? Nggak apa-apa kelihatan dikit. Cowok-cowok nggak akan gigit ini. Inilah sebuah setan ketika memperdaya. Akhirnya apa yang terjadi? Nah, berubah. Jelas ya? Dia mulai mencari bukan keriduan Allah. Dia mulai mencari keriduan manusia. Dia mulai mencari keriduan yang bukan Allah. Nah ini tentang hadis tentang bagaimana bertabaruj itu. Kasiyatun ariyatun. Ini apa nih? Jadi cerita begini. Tatkala Rasul Isra Mi'raj, Rasul melihat ke alam neraka dan Rasul menceritakan, kami melihat ada dua kaum di dalam neraka yang kami tidak pernah lihat sebelumnya. Jadi ini harus diperhatikan. Yang pertama nggak akan saya ceritain, yang kedua aja yang saya ceritain. Kasiyatun ariyatun. Apa artinya? Dia berpakaian tapi dia laksana telanjang. Kasiyatun ariyatun. Mumilatun ma'ilat. Dia berlenggak-lenggok. Ru'usahum ka'asnimatil bukhti, ru'usahunna ka'asnimatil bukhti. Kepala mereka seperti punuh unta yang miring, yang mumilat, ma'ilat, yang bergoyang-goyang. La yadkhulunal jannah. Mereka itu tidak akan masuk surga. Walaupun bau surga bisa dihitung dengan jarak sekian, sekian, dan sekian. Terjemahnya kira-kira begini. Hadis riwayat Muslim, insyaallah sahih. Dan ketika kita melihat hadis ini mengerikan. Lah kenapa? Akan muncul wanita-wanita yang dia berpakaian tapi telanjang. Yang Rasul lihat tadi di dalam neraka tadi. Nah kalau gitu kita lihat bagaimana mengartikan ini. Saya nggak berani mengartikan karena saya bukan siapapun. Saya mengambil pendapatnya Imam Nawawi bagaimana beliau mensyarah hadis Rasulullah. Imam Nawawi berkata, ini hadis adalah sebuah mukjizat. Sebuah mukjizat yang Rasul sampaikan tidak terjadi di zaman beliau tapi terjadi di zaman kita. Ini mukjizat. Lah kenapa? Maksudnya Rasulullah adalah yang dimaksud kasiyatun ariyatun, berpakaian tapi telanjang, ada dua. Satu, makna tekstual. Dua, makna kontekstual. Makna tekstualnya, wanita yang menyingkap dan memperlihatkan keindahan badannya. Jadi dia pakai baju tapi kayak nggak pakai baju. Pakai baju sih tapi transparan. Pakai baju sih, pakai rok tapi belahnya sampai di sini.
Ya sama aja. Pakai sih kemudian baju, tapi kemudian lebar banget bukaannya biar kelihatan dari samping. Ustaz kok tahu banget sih? Kan pengamat. Dan ini yang terjadi. Berpakaian tapi telanjang. Dia berpakaian tapi memperlihatkan auratnya. Pakai baju sih tapi ketat, segala-gala macamnya kelihatan. Ini kemudian terjadi. Kasiyatun ariyatun. Makna secara kontekstual, wanita dikasih nikmat namun enggan bersyukur. Wanita dikasih kebaikan namun tidak berbalas dengan Allah. Ini adalah maknanya. Nah kalau gitu kita lihat apa yang dimaksudkan dengan berlenggak-lenggok dan menggoda. Yang dimaksud dengan mumilatun ma'ilat, berlenggak-lenggok dan menggoda. Jadi gini ceritanya, Imam Nawawi berkata, mereka yang suka dengan perhatian lelaki, yang tingkahnya ditujukan untuk menggoda lelaki. Maksudnya menggoda lelaki gimana? Dia berusaha agar kata-kata dia, cara dia ngomong, tingkah dia menggoda lelaki. Diunyu-unyuin, dikiut-kiutin. Gimana cara diunyu-unyu dan dikit-kiutin? Kamyu, aku, cemungut, kakak gitu kan ya. Kayak gitu-gitu lah. Kalau foto dari atas gitu kan ya. Kemudian deketin lampu biar gak kelihatan bagus sedikit gitu kan ya, biar gak kelihatan jeleknya. Terus kemudian di teman-teman sebagainya gitu. Tingkah lakunya ditujukan untuk menggoda laki-laki. Yang ketika dia upload fotonya dia mengharapkan komentar dari cowok-cowok, Masya Allah uhti, subhanallah indahnya ciptaan Allah. Kayak gitu-gitu tuh. Menggoda laki-laki, tingkahnya membuat laki-laki tergoda. Cara ngomongnya dialus-alusin, gimanain caranya agar laki-laki tergoda. Nah ini adalah mumilatun ma'ilat. Yang dimaksud dengan punuh untai miring. Nah ini yang dimaksud punuh untai miring. Imam Nawawi menjelaskan, membesarkan kepala dengan kerudung atau selempang dan semisalnya yang disambungkan atau ditumpuk atas rambut sehingga memperlihatkan seperti punuh unta. Berarti disambungkan dengan selendang, sama. Disambungkan dengan kain, sama. Masalahnya sekarang seluruh ciput-ciput itu kemudian di belakangnya ada kemudian kainnya. Kok saya tahu banget sih pengamat teman sekalian. Nah yang terjadi lah kenapa? Persis seperti kata Imam Nawawi. Atau memilih rambutnya dan menumpuk ke atas sehingga menyerupai punuh unta. Jadi mau rambut asli, mau rambut nggak asli, mau kain, mau rambut tetangga nggak boleh. Jelas ya? Nah kenapa? Karena ini jelas menarik kemudian laki-laki. Ini punuh unta gaya menara Petronas. 2. Sama kita, atau kemudian gaya gotik gitu kan ya, gaya gotik, keripik, rematik dan sebagainya gitu. Gaya-gaya yang kemudian diperbarui sehingga terlihat nyata. Ustaz, tapi kan kalau kayak gitu kan jadi menarik hijabnya. Kan orang-orang nanti jadi banyak yang berhijab. Saya kasih tahu, Anda bisa memodifikasi suatu ibadah agar orang lain lebih tertarik untuk mengikuti itu, bukan berarti itu boleh. Paham ya maksud saya? Memang banyak orang jadi tertarik, tapi bukan berarti itu boleh. Itu nggak boleh tetap. Lah kenapa? Contoh nih, kalau kita bahas tentang sholat dari dulu sampai sekarang ya Allahu Akbar, jelas gerakannya konvensional. Walaupun Anda bisa buat sholat jadi lebih menarik, itu tidak berarti Anda boleh melakukan itu. Contoh, sholat seperti Gangnam Style aja Ustaz. Kan lebih banyak orang yang menarik nantinya. Nggak boleh. Lah kenapa? Karena itu sudah ibadah, sudah ditentukan oleh Allah. Nah maka ini yang dimaksud dengan punuh unta yang miring tadi, ka'asnimatil buhti tadi. Nah bagaimana yang tabaruj? Nih 33. Wala tabarujna tabarujal jahiliyatil ula. Jangan kalian bertabaruj, jangan kalian berhias berlebih-lebihan sebagaimana orang-orang zaman dulu mereka berhias berlebih-lebihan. Jadi apa yang dimaksud dengan tabaruj? Nih yang dimaksud dengan tabaruj. Saat keluar dari rumahnya mereka berjalan berlenggak-lenggok lagi menggoda. Itu menurut Imam Qatadah. Menurut imam yang lain, wanita yang memperlihatkan keindahan dan perhiasan kepada lelaki yang bukan mahramnya. Itu dimaksud dengan bertabaruj. Jadi segala perilaku wanita yang menyebabkan mereka jadi perhatian, itulah namanya tabaruj. Dan ini memang relatif, tergantung dengan kondisi dan tradisi setempat. Contoh misalnya, di Arab mereka pakai jilbab warna apa? Kerudungnya warna apa? Hitam. Kalau nggak hitam, putih. Kalau nggak putih, abu-abu, coklat, hijau tua, coklat tua. Yang nggak menarik kan gitu kan ya. Tiba-tiba Anda pas umroh, Anda pakai kemudian atasnya merah, menyala. Bajunya kuning neon. Terus kemudian roknya hijau neon, sepatunya ungu yang ada glitter-glitternya. Tabaruj. Jelas ya? Karena Anda terlihat istimewa di situ. Karena Anda terlihat menyelisihi orang-orang yang ada di situ. Maka imam-imam kemudian berpendapat bahwa yang dimaksud dengan pakaian syuhroh dalam hadis ini, siapa yang mengenakan pakaian syuhroh di dunia, maka Allah akan mengenakan baginya pakaian kehinaan di akhirat. Itu satu hadis. Dalam hadis yang lain lebih ngeri lagi. Siapa yang mengenakan pakaian syuhroh yang menjadi pakaian fenomenal, maka Allah akan mengenakan pakaian yang sama ketika di akhirat plus dikasih api neraka. Itu kemudian dikatakan. Lalu apa yang dimaksud dengan pakaian syuhroh? Menurut Imam Asy-Syaukani adalah yang pakaiannya tenar di antara manusia karena warnanya yang menyelisihi manusia yang lain, atau bentuknya menyelisih sehingga dia membuat laki-laki menengadahkan pandangannya, mengangkat kepalanya untuk memperhatikan siapa wanita itu.
Paham ya? Jelas ya? Dari sini kemudian kita bisa lihat apa? Memang betul, tren fashion dan hijab syar'i itu sulit untuk bisa berdamai. Kenapa sulit untuk bisa berdamai? Karena satunya menginginkan agar wanita jadi pusat perhatian, satunya menginginkan agar Anda tidak jadi pusat perhatian. Keindahan itu kemudian dikonserv hanya bagi suaminya kelak. Maka saya bilang bukan berarti seorang muslimah tidak boleh berpakaian yang rapi, tidak boleh berpakaian yang bagus. Boleh berpakaian sehebat mungkin, tapi di depan suaminya saja. Maka kalau saya sama istri saya bilang, Dek, pakaianmu di rumah harus lebih bagus daripada pakaianmu di luar. Nah kenapa? Tatkala kamu jalan pakai baju bagus di luar, ada laki-laki yang memperhatikan kamu, kamu dosa. Tapi kalau seandainya kamu berpakaian bagus dan suamimu memperhatikanmu, bahkan mohon maaf nafsu kepadamu, berarti itu pahala. Jelas ya? Karena itu suaminya. Tapi kalau itu terjadi pada kemudian di luar, maka itu adalah sebuah perbuatan yang Allah tidak ridhoi. Loh tapi kan wanita kan cantik, Allah kan senang yang cantik-cantik. Betul, Allah senang yang cantik-cantik. Bukan berarti Anda harus kumel, nggak usah mandi 3 hari, jangan juga. Tapi yang dimaksud adalah ya terbiasa saja. Maksudnya biasa saja menurut tradisi setempat. Pertanyaannya kalau begitu, boleh nggak hijab warna-warni? Boleh nggak? Tergantung. Contoh, di Malaysia itu warna-warna hijabnya lebih norak atau lebih norak kita atau mereka? Lebih norak mereka, kata kita, karena kita nggak biasa. Tapi di sana itu biasa, gitu kan ya. Tapi kalau kemudian kita menyelisih seperti yang di Arab tadi, Arab hitam-hitam semua kita pakai yang kemudian seperti tadi, nah itu menyelisihi. Itu sudah berarti tabarus. Dia kemudian membuat terperhatikan tadi. Make up boleh nggak make up? Boleh, seadanya saja. Sesuai dengan tradisi saja. Jangan sampai nggak lazim, mukanya kayak topeng. Bibirnya merah banget, putih mana, itu kan nggak lazim. Selazimnya saja boleh, nggak ada masalah. Itulah yang dinamakan dengan tabarus. Nah jadi kira-kira ini kemudian bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan nanti dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tradisi. Kalau saya secara pribadi, bagaimana caranya agar kita tuh bisa meng-create kondisi yang kemudian memang tepat. Contoh, kalau kita pas lagi mau pernikahan. Kalau kita pas mau pernikahan ya kita kemudian ngomong sama ibu kita bahwa pernikahannya kita mau begini, begini, begini dan begini. Bagaimana tentang make up? Kita sampaikan make up boleh, tapi saya make up sendiri aja. Nggak usah kemudian di make up sampai kayak ondel-ondel kayak tadi kan itu ya. Sambung alis, sambung alis apa? Sambung bulu mata, terus kemudian dipakai udah segala macam. Ustaz kok tahu banget kan pengamat. Nah, jadi kalau misalnya bisa kemudian untuk dandan sendiri aja, nggak ada masalah. Sama seperti kemudian istri saya tatkala nikah, untungnya saya nggak suka cewek yang dandan. Lah kenapa? Bagi saya original tuh lebih mantep. Nah, maka ketika saya kemudian nggak senang cewek dandan, ketika istri saya didandani saya bilang hapus deh gitu kan ya. Hapus deh, cuci muka lagi, ganti lagi dengan dan yang lain. Nah kenapa? Karena tadi itulah memang bagaimana caranya agar suami dan istrinya calon suami dan calon istrinya berkolaborasi. Gimana caranya agar mereka harus bisa yang mengarrange pernikahan itu. Tapi yang betul sih kalau memang itu masalah orang tua kadang-kadang memang agak sulit. Tapi kalau memang seperti biasa kemudian didandanin itu memang agak berlebihan menurut saya. Karena kenapa? Ini kayak bukan istri saya gitu kan ya. Seolah-olah sampai seperti itu, berubah 100% gitu kan ya. Dan kita bukan menikahi orang kayak tadi. Jadi seperti itu, diusahakan dari awal. Gimana caranya supaya itu bisa kita tangani. Begitu, wallahu a'lam bishawab. Silakan. Pertama, kalau dari segi ajakan-ajakan, setiap ajakan kebaikan di dalam Islam itu mengharuskan orang tuh tahu kenapa saya harus berhijab syar'i. Itu yang pertama dulu, bukan caranya, tapi kenapa saya harus berhijab syar'i. Maka dalam kemudian pengajian-pengajian, Twitter, saya mengajak tadi orang berpikir kenapa mereka harus berhijab syar'i. Contoh misalnya, ketika saya mau nikah, ibu saya kemudian saya bilang sama ibu saya, Mami, ini calon istri saya. Ibu saya bilang, dia pakai kerudung, Mami nggak mau. Dia pribumi, Mami nggak mau. Saya kata, lu kenapa? Karena Mami maunya kamu sama orang-orang Cina aja. Saya bilang, Mi bukan masalah orang Cina atau bukan, ini sama-sama manusia jadi nggak. Pokoknya Mami nggak mau. Balik ke IPB, balik bawa ayam goreng. Kasih, Mi ini calon saya. Mami nggak mau. Balik lagi ke IPB, pulang bawa roti bakar.
Mami nggak mau lagi, pulang lagi bawa makan lagi. Lama-lama oke, nggak apa-apa kalau dia pribumi, tapi dia jangan kerudungan. Saya bilang sama ibu saya, Mi, coba mami bayangin, seorang wanita yang sudah diciptakan oleh Tuhan dia, dan dia merasa Tuhan dia adalah Allah, dan dia tahu persis mata dia dua yang kasih adalah Allah. Dia bisa melihat segala macam yang dia lihat sampai sekarang, karena itu Allah yang kasih. Dia bisa merasakan ribuan rasa lewat lidahnya yang sangat normal sekali. Dia punya seluruh badan, 2 tangan dan 2 kaki yang lengkap. Dia bisa pergi kemana saja, dia bisa melakukan apa saja. Sama Allah saja dia tidak mau taat, apalagi sama suaminya yang mungkin ngasih makan cuma Senin Kemis doang. Paham? Logika. Ibu saya berpikir, iya juga, sama Tuhannya dia nggak mau taat, apalagi sama suaminya. Maka saya sampaikan pada dia, ketaatan dia pada Allah itu yang menjamin ketaatan dia kepada saya. Yang kedua, kenapa dia terus berhijab? Mohon maaf, kalau kita lihat contoh misalnya ketika saya ngisi di kantor-kantoran, ada seorang yang kantoran cewek itu sebelum pas Ramadan seksi banget kemudian badannya. Oh Ustaz lihatnya sih gak sengaja. Nah tapi pas sebelum sholat dia pakai mukena nutupin badannya semua. Ada seorang cewek datang kepada dia lalu berkata, mbak sebentar mbak, jangan sholat tuh mbak, saya mau nanya, kenapa sih mbak ketika sholat mbak pakai menutup aurat, pas ketika mbak nggak sholat mbak lepas lagi? Dia marah. Ketika dia marah dia bilang, kamu ini gak pernah diajarin sama bapak dan ibumu ya, ini kan sedang menghadap Allah. Berarti dia merasa persis kan ya, ketika dia lagi sholat dia menghadap Allah, berarti ketika dia lagi gak sholat Allah gak lihat. Ketika saya menceritakan ini itu cukup untuk jadi pikiran orang, iya juga ya, saya sholat saya pakai mukena supaya Allah nggak lihat aurat saya, supaya aurat saya nggak terlihat. Kenapa? Karena saya yakin adalah perintah Allah. Nggak mungkin ada orang sholat berani pakai tank top, benar nggak? Hot pants, nggak berani dia. Lah kenapa? Karena dia tahu Allah ngelihat dia. Pertanyaan kita kemudian, apakah Allah cuma ngelihat dia pas dia cuma sholat doang? Why? Kenapa dia harus sholat? Ketaatan pada Allah itu harus diutamakan dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, secara teknik marketing, maka orang baru mau berubah setelah 23 kali dengar. Berapa? 23 kali dengar. Makan es krim yuk. Ah enggak ah, sekarang kan lagi dingin. Pergi pulang ke rumah, makan es krim yuk. Ah enggak ah, pulang lihat TV, es krim, makanlah. Dengar radio, es krim, makanlah. Baca buku, es krim ini enak dan sebagainya. Dia mikir kok es krim dulu sih, kayaknya pengen makan es krim deh. Nah muncul 23 kali. Artinya kalau teman-temannya semuanya yang sudah berhijab ngomong sama dia, kapan kamu berhijab? Datang lagi, kapan kamu berhijab? Kapan kamu nutup aurat? Kapan kamu nutup aurat? Mau nggak saya beliin? Mau nggak saya beliin? Nutup aurat yuk, datang yuk kajian nutup aurat. Ini nutup semua, kayaknya saya harus nutup aurat deh, sudah saatnya tepat. Nah gitu kan ya. Karena teman-temannya pada ngomong semua. Nah, yang kemudian penting, maka pentingnya bagi orang-orang sudah berhijab mempromosikan seperti apa kemudian proses mereka, karena banyak orang-orang yang belum berhijab itu takut ketika menjalani proses hijab. Nanti kalau gua buka lagi gimana? Nanti kalau gua nggak istiqomah gimana? Nanti kalau gua masih berbuat dosa gimana? Nanti kalau begini gimana? Nanti kalau begitu gimana? Sampein, nggak ada masalah kok, kita punya komunitas, kan gitu. Itu caranya. Sama orang tua gimana? Sama orang tua harus lebih khusus lagi. Sama keluarga harus lebih khusus lagi. Gimana caranya? Cari waktu berdua-duaan. Kebanyakan di antara kita, salahnya sama orang tua adalah merasa sok pinter. Sama orang tua, perlu saya kasih tahu, apapun yang Anda lakukan, kalau orang tua tersinggung, Anda sudah salah. Paham ya? Kalau orang tua tersinggung, Anda sudah salah. Contoh, iya memang kita kan beda zamannya. Zaman kita Al-Quran satu orang satu, zaman mereka mungkin satu Quran bisa ber-10, bisa ber-20. Beda zamannya. Zaman dulu ketika orang baca hadis dibacain dari mulut ke mulut. Kita lihat hadisnya depan mata kita karena kita langsung cari di Google. Gitu kan ya? Zaman dulu beda dengan zaman sekarang. Ada seorang cewek pulang ke rumah, awalnya belum berkerudung, tiba-tiba pakai kerudung panjang, pakai jilbab panjang, sontak ibunya nangis. Lah kenapa? Kamu masuk aliran sesat mana kan ya? Ya jangankan mereka, istri saya aja, istri saya dari Pati. Istri saya dari Pati, di kampungnya itu orang-orang pada nggak pakai kerudung semua. Bukan mendiskreditkan salah satu ormas ataupun bukan berarti kemudian meninggikan satu ormas yang lain, tapi ini cerita nyata, saya cerita apa adanya. Pas pulang dari IPB dia pakai kerudung, dia pakai jilbab, seluruh orang kamunya bilang, kamu masuk Muhammadiyah ya? Gitu kan ya, seolah-olah cuma Muhammadiyah doang yang kerudungan, yang NU enggak gitu kan ya. Padahal itu kan semua perintah agama, tapi karena ketidaktahuan mereka kemudian protes. Mereka takut anaknya masuk aliran sesat. Orang tua nggak ada yang nggak sayang pada anaknya. Mereka protes, mereka marah karena mereka takut anaknya masuk aliran sesat. Tanpa mereka sadar itu adalah perintah daripada Allah. Jangan ditanggapin begini, ibu sih kolot, nggak pernah baca yuk berhijab sih. Oh bukan begitu ngomongnya. Dan ya, ibu sih ngajinya setengah-setengah, nggak boleh begitu. Ibunya bilang, tuh kan benar kan kamu ngelawan kan, tatkala sudah berhasil, sudah ngaji kamu ngelawan kan, berarti pengajianmu sesat. Hati-hati, ngomongnya pelan-pelan.
Kalau misalnya dimulai dibantah, diam dulu, jangan ngomong apapun. Diomelin, diam aja, jangan ngomong apapun. Minta waktu khusus, beli ayam goreng, beli kemudian nasi goreng, sogok dulu ibunya, minta waktu khusus. Umi, boleh nggak kita ngomong berdua? Nggak ada siapapun, kita pergi berdua aja. Mau nggak? Mau, oke, pergi berdua. Setelah berdua ngomong, Umi, begini Umi, saya perlu ngomong sesuatu sama Umi. Umi tahu kan saya selama ini sayangnya seperti apa sama Umi? Iya. Dan mungkin nggak bagi Umi anaknya ini kemudian berbuat dosa sama Umi? Saya nggak mau. Saya tahu Umi sayang sama saya dan begitulah saya sayang sama Umi. Karena itu saya sudah diajarkan baik oleh Umi untuk menaati Allah, bukan menaati manusia. Artinya saya juga peduli. Walaupun Umi kemudian nggak tahu apakah Umi duluan atau saya duluan, tapi yang jelas kalau seandainya salah satu di antara kita duluan, saya pengen mempersembahkan yang terbaik buat Umi. Dan inilah ketaatan, karena ketaatan pada Allah, dan begitulah yang Umi ajarkan pada saya. Tolong restui saya Umi. Kira-kira direstuin nggak? Restuin. Kira-kira orang tuanya akan berkerudung juga nggak? Nangis tuh orang tuanya tuh. Ngomongnya pelan-pelan, satu lawan satu. Kadang-kadang emosional mempengaruhi, maka cari waktu yang tepat untuk ngomong. Kalau memang tetap nggak mau diterima, tenang, bersabar. 23 kali kadang-kadang perlu dengar supaya itu bisa diterima oleh mereka. Sabar. Sabar, dakwah itu harus sabar. Temennya istiqomah, istiqomah, sabar, insya Allah dapat, mudah-mudahan, amin. Jadi kira-kira begitu. Jelas ya? Ada yang lain silahkan. Fadhal. Dari beberapa literatur yang saya kumpulkan, maka nikob atau cadar itu tidak masuk hukum sunnah, tidak masuk hukum wajib, tidak masuk hukum mubah. Jadi hukumnya apa? Hukumnya disukai. Itu para ulama mengatakan hukumnya mustahab atau disukai. Artinya disukai itu apa? Karena para sahabat menggunakan itu, sahabiyah, maka itu dikatakan disukai. Disukai atau apa? Ya nggak masuk mubah, nggak masuk sunnah, disukai aja. Prefer, disukai. Kalau sunnah kan berarti kan berpahala. Ketika pakai, ketika ditinggalkan tidak apa-apa. Kalau wajib digunakan itu harus, tidak digunakan dosa. Maka ini perkara yang disukai. Itu kemudian yang saya dapatkan dari kemudian ketika melihat beberapa hadis-hadis. Berarti kalau orang pakai cadar itu boleh-boleh saja. Tingkatannya di atas mubah, disukai. Tapi kalau tidak pakai tidak menjadi masalah karena wajahnya seorang perempuan tidak termasuk aurat. Karena jelas sekali Rasulullah mengatakan sesungguhnya Asma, seorang perempuan yang sudah balik, tidak pantas terlihat pada tubuhnya kecuali hadza wa hadza. Hadza wa hadza itu, hadza wa hadza telah ditunjuk oleh Rasulullah, wajah dan telapak tangan. Itu yang kemudian menjadi bahasan para ulama, sehingga ulama-ulama tidak ada yang kemudian tidak ada yang mewajibkan, tidak ada yang menyalahkan bahwa aurat itu batasnya adalah wajah dan telapak tangan. Jadi itu. Buktinya apa lagi? Ketika orang umroh, ketika dia tawaf wajib itu kan harus buka. Wajahnya harus dibuka, tangannya kemudian harus tampak, gitu kan ya? Tidak ditutupi. Itu kemudian syarat ketika dia harus kemudian umroh. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, jadi wajah bukan bagian daripada aurat. Seperti itu. Silahkan. Kembali lagi pada pepatah bahasa Jawa, weteng tresno jalaran soko kuliner. Munculnya cinta itu karena terbiasa makan-makan bareng. Kan itu kan ya? Pertanyaan saya sederhana. Orang suka baca buku karena orang jadi suka baca buku karena dia banyak baca buku, atau orang banyak baca buku karena dia suka baca buku? Banyak baca buku duluan atau suka baca buku duluan? Suka baca buku karena itu dia banyak baca buku. Jawabannya semua sama. Orang bisa suka baca buku gara-gara dia banyak baca buku, dan orang banyak baca buku gara-gara dia suka baca buku. Semua masalah habits. Saya tulis dalam buku ketiga saya, promosi. Nah, itulah bagian daripada habits. Nah, kenapa? Habits membuktikan bahwa seseorang yang tidak biasa itu akan menjadi biasa tatkala dia sudah mengulang-ulangi terus-menerus. Contoh, dulu ketika saya masih non-muslim, saya pakai celana segini, hot pants. Jangan bayangin, gitu. Pakai celana main basket. Lah kenapa? Ketika saya kuliah, itu di dalam kemudian celana panjang saya ketika kuliah, saya selalu pakai celana basket. Celana basket yang segini, bukan celana basket yang segini, bukan. Celana basket yang segini, main basket pakai celana segitu. Pas masuk Islam, diharuskan pakai celana di bawah lutut. Rasanya apa? Rikuh, sungkan, rasanya basah terus, rasanya enak, rasanya males, rasanya nggak biasa. Kenapa? Harus pakai celana panjang. Terus seperti itu saya latih, lama-lama setelah bertahun-tahun masuk Islam, pergi kemudian keluar kota, di hotel sendirian, kalau pakai celana segini rasanya risih. Lah kenapa? Walaupun sendirian, lah kenapa? Rasanya ada yang kebuka. Gitu kan ya, sama persis kayak ahwat-ahwat. Awalnya kemudian nggak suka, bisa jadi suka karena terbiasa. Saran saya, paksain dulu selama 3 bulan.
Paksain. Ada doanya, Allahumma paksain, nah jadi kayak gitu. Paksain selama 3 bulan. Selama 3 bulan kalau kita sudah membiasakan hijab, walaupun awalnya tidak ikhlas, nggak ada masalah, lanjutin. Saya tidak bilang amal tidak harus ikhlas ya, amal itu harus ikhlas. Tapi ikhlas jangan sampai jadi yang sesuatu yang membuat Anda tidak jadi berbuat baik. Karena kenapa? Orang yang terpaksa ujung-ujungnya insya Allah ikhlas. Tapi kalau orang yang nggak berbuat-buat itu nggak ikhlas. Gitu kan ya? Lah makanya kalau kemudian kita mau paksakan 3 bulan pakai hijab, paksain. Nah, kalau nggak punya gimana? Banyak insya Allah teman-teman yang mau bantu. Bisa dibeli juga, banyak juga. 3 bulan paksain berhijab, nanti setelah 3 bulan pas mau nggak berhijab lagi pasti sulit. Coba aja dulu. Pasti sulit. Rasanya ada yang terbuka, rasanya nggak enak, rasanya nggak terlindung, rasanya nggak enak, gitu kan ya? Lah kenapa? Karena itu sudah terbiasa. Contoh lagi, anak saya mulai 6 bulan itu pakai hijab, pakai kerudung, namanya Alila. 6 bulan kita sudah pakai kerudung. Apa yang terjadi awalnya? Dibuka, panasan, nangis, ngamuk, nggak mau pakai kerudung. Lama-lama setelah dibiasain sampai 1,5 tahun, 2 tahun dia sudah mulai ngomong, dia nggak mau keluar kalau nggak pakai jilbab. Dia nggak mau keluar kalau nggak pakai kerudung dan pakai jilbab. Lalu apa? Bagi dia itulah pakaian yang dia tahu. Dia nggak tahu pakaian yang lain. Suatu waktu tatkala dia berusia 2 tahun, saya bilang, Alila tunggu di kamar ya. Abi dan Umi ada tamu di luar. Alila tunggu aja di kamar, kita sebentar aja ada tamu di luar, tamunya cowok. Jangan keluar. Dan anak saya kalau ada tamu cowok datang dia disuruh salim, sampai mati pun dia nggak akan mau salim. Nah kenapa? Karena dia tahu itu bukan mahram. Pertanyaan saya, dia tahu nggak tentang halal dan haram? Enggak. Saya bilang jangan keluar, di luar ada cowok. Dia nggak berani keluar. Anak 2 tahun, nggak ngerti tentang halal haram, nggak ngerti tentang namanya akal dan motivasi. Tatkala kemudian kita lagi jamu tamu, ada yang nangis di kamar. Dia teriak-teriak nangis. Lah kenapa? Dia bilang dia mau keluar, tapi kerudungnya digantungin dia ambil. Dia nggak bisa ambil kerudungnya, coba. Dia nangis gara-gara dia mau keluar, tapi dia nggak bisa ambil kerudungnya. Yang terakhir kali dia kelepasan. Suatu waktu dia lagi main-main sama adiknya, tanpa dia sadar pas saya lagi ada tamu laki-laki, dia turun ke bawah nggak pakai kerudung. Kemudian ibunya ingetin, loh Alila kok nggak pakai kerudung? Nangis langsung di tempat. Nangis. Lah kenapa? Dia merasa dilihat oleh orang lain. Nangis. Pertanyaan saya apa? Itu pertanyaan saya. Dia mikir atau enggak? Terbiasa. Habits. Itu masalah kebiasaan. Nanti malam saya bahas. Kalau Allah masih memberikan kesehatan, insya Allah saya bahas tentang habits, bagaimana cara membiasakan. 3 bulan, latih dulu. Nah gimana cara latih? Cari komunitas yang sudah berhijab, gabung sama mereka biar dikuatin terus. Jangan gabung sama orang-orang pas mbak datang, tumben lu berhijab, lu udah tobat lu. Bu Haji. Jangan dulu ngumpul yang kayak gitu-gitu. Itu tuh cuma melemahkan doang. Lah, tapi kemudian kalau kita ngomong sama, alhamdulillah, subhanallah, tidak disemangati. Gabung sama komunitas seperti itu. Nah, jadi biar disemangati, biar dikuatkan. 3 bulan. Setelah 3 bulan, paksain, insya Allah kita gak akan mau lepas lagi, insya Allah. Jadi pahami ya. Terima kasih, ini bisa saya berikan. Kalau ada yang salah saya mohon maaf. Kalau yang baik hanya berasal daripada Allah. Kalau kurang jelas bisa di copy materinya. Nanti silakan saya copyin pada panitia. Silakan copy pada panitia. Masih kurang jelas lagi silakan buka di YouTube, ketik tentang hijab. Insya Allah akan muncul pembahasan-pembahasannya. Masih kurang jelas di luar ada yang jual buku, boleh dibeli, promosi teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. You